Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama kakak Ghafaruddin Fauzi Maulana. Kalian bisa panggil kakak Fauzi. Kakak nggak cuma sendiri loh, ada juga teman kakak. Halo adik-adik, aku Siken Wikananta. Kalian bisa panggil aku dengan nama Kak Siken. Di sini aku juga nggak sendiri dong, pasti ada teman aku. Perkenalkan, Dan saya Ika Puspitasari, kalian bisa panggil Kak Ika. Nah, pada kali ini kita akan membahas mengenai komponen biotik dan abiotik. Yuk kita simak materinya. tahukah kalian apa itu komponen abiotik dan komponen biotik? Kali ini saya, Kak Siken, akan menjelaskan kalian definisi komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen yang hidup di lingkungan hidup seperti makhluk hidup, contohnya tumbuhan, hewan, manusia, dan juga mikroorganisme. Selain keempat hal yang dijelaskan Kak Siken tadi, masih ada lagi pembagian komponen biotik, yaitu yang pertama, produsen. Produsen adalah makhluk hidup yang menghasilkan makanannya sendiri, seperti semua jenis tumbuhan. Lalu yang kedua ada konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, jadi hanya bisa memanfaatkan makanan yang telah diproduksi oleh tumbuhan, contohnya hewan dan manusia. Lalu yang ketiga ada dekomposer. Dekomposer adalah organisme kecil yang berperan sebagai pengurai. Bahan yang diuraikan adalah sisa-sisa bahan makanan dan juga sisa-sisa makhluk hidup yang telah mati, contohnya bakteri dan jamur. Nah, sekarang Kak Siken akan mengajak kalian untuk mengetahui apa itu komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen yang ada di lingkungan, sifatnya tidak hidup. Komponen ini biasa berwujud sumber daya alam fisik dan sumber daya alam kimia. Contoh dari komponen ini ada air, tanah, udara, dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, yuk kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama ada air. Air sangat penting loh untuk kehidupan kita. Kita butuhkan untuk minum, menyiram tumbuhan, untuk mandi, membersihkan tubuh. Bahkan air juga tempat untuk hewan hidup loh. Contohnya adalah ikan. Yang kedua ada udara. Udara tidak kalah penting loh dengan air. Udara menyimpan oksigen yang berguna untuk kita bernafas. Udara juga ada yang bergerak, namanya angin. Angin berfungsi untuk menyebarkan biji dan juga membantu penyerbukan lewat benang sari dan juga putik. Yang ketiga adalah tanah. Tanah adalah bagian permukaan bumi yang kita pijak untuk melakukan segala aktivitas seperti berlari, berjalan, dan menaiki sepeda. Tanah juga berfungsi untuk tempat tumbuh-tumbuhan dan juga di dalam tanah juga sebagai tempat tinggal hewan. Contohnya rayap, tikus tanah, dan juga cacing. Yang keempat adalah cahaya matahari. Cahaya matahari adalah sumber energi utama dalam kehidupan kita. Cahaya matahari berfungsi untuk penghangat bumi, membantu proses fotosintesis, membantu proses siklus air, dan yang paling penting adalah untuk penerangan alami di bumi. Yang kelima adalah suhu. Suhu memiliki peranan yang penting karena komponen tersebut mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup. Hal ini karena di setiap makhluk hidup memiliki suhu di dalam tubuhnya. Suhu ideal yang terdapat di lingkungan makhluk hidup adalah 27 derajat Celcius. Yang keenam ada topografi. Topografi adalah letak suatu tempat dilihat dari tinggi rendahnya dari atas permukaan laut. Bisa juga dilihat dari garis lintang dan juga garis bujur loh. Nah, karena topografi berkaitan dengan letak suatu tempat, jadi topografi itu mempengaruhi intensitas cahaya yang masuk, suhu udara, kelembapan, dan juga lain sebagainya. Contoh-contoh topografi ada pegunungan, ada dataran
tinggi, dataran rendah, ada lembah, ada pesisir, dan lain sebagainya. Nah, dari penjelasan tentang komponen biotik dan abiotik tadi, dapat disimpulkan bahwa kedua komponen tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lain. Terbukti jika air tidak ada, maka kehidupan seperti hewan, tumbuhan, dan manusia menjadi terganggu. Nah, itu tadi materi yang telah disampaikan Kak Siken, Kak Ika, dan Kak Fauzi. Sekarang, kalian tahu kan apa itu komponen biotik dan komponen abiotik? Selalu ingat, jaga dan cintai lingkunganmu. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye!